dan shalom. Puji syukur bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Kasih karunia Allah yang luar biasa yang boleh kita rasakan pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin, Yesus, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Ku mau jadi penyembah-penyembah-Mu, mengenal Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
kasih buat karya yang luar biasa di dalam hidupku. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa buat hidup kami. Kami boleh menikmati kasih setiamu setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Berfirmanlah pagi hari ini dan kami siap mendengarkan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadikan kekuatan buat hidup kami untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang dalam kehidupan kita tidak pernah habis. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita selalu mendapatkan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pemeliharaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pagi yang indah ini, pagi yang penuh sukacita. Kita bawa kehidupan kita bawa segala permasalahan kita bawa segala apa yang menjadi kesulitan kita di bawah kakinya Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah banyak belajar tentang berkat atau tentang keberhasilan di tempat yang sulit, di masa yang sulit. Saya beberapa waktu lalu mengatakan untuk berhasil di tempat yang sulit itu yang sangat tidak mungkin, sangat kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tempat itu sulit. Tetapi ketika orang berada di dalam Tuhan, ketika kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan keberhasilan, kita pasti mendapatkan kesuksesan. Tapi dengan cara apa? Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyukai hati Tuhan, merenungkan firman-Nya Tuhan, suka dengan hukum-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hal ini akan mengajarkan kepada kita tentang suatu keberhasilan, suatu berkat di tempat yang sulit. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia bukan berada pada tempat atau di mana dia berada pada posisi yang aman. Tempat yang enak, tempat yang menyenangkan, di sebuah hotel yang mewah, di sebuah tempat dengan view yang sangat baik. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia berada dalam tekanan. Baik itu tekanan di dalam kehidupannya melalui bangsanya sendiri, Yahudi, bangsa Yahudi. Yang kedua,
Dia berada di dalam tekanan karena apa? Dia berada di dalam tekanan kekaisaran Romawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia menulis surat ini dia berada di dalam penjara. Secara otomatis kita akan berpikir penjara itu bukan tempat yang enak, bukan tempat yang menyenangkan. Penjara itu adalah tempat yang sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar di sini bahwa melalui Rasul Paulus keadaan ini, berkat itu bisa kita terima, keberhasilan itu bisa kita dapatkan asalkan kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan, kita tahu cara berpikirnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berkat di tempat yang sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang berkat, kita akan berbicara tentang tempat yang baik, tempat yang aman, tempat yang tidak ada masalah, semua keadaan menyenangkan. Ketika kita berbicara tempat yang sulit, kita akan berbicara tentang suatu keadaan lingkungan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak mengenakan. Tempat yang sulit tidak akan menjanjikan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita mau melihat renungan ini sangat indah karena berkat di tempat sulit. Saya katakan tadi, tempat yang sulit tidak menjanjikan berkat. Tapi firman Tuhan ini akan mengajarkan kita tempat yang sulit itu bisa menjanjikan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Irak waktu itu. Di sana mereka mengalami tekanan, bukan hanya tekanan dari supporter Indonesia, tapi karena mereka datang ke Indonesia karena keadaan iklim, cuaca. Mereka tahu ketika mereka bertanding ke Indonesia, tempatnya tidak sama dengan ketika mereka bertanding di Irak. Sehingga mereka mencari segala macam cara untuk bisa berhasil mengelola kehidupan mereka, mengelola fisik mereka. Sehingga mereka harus mendapatkan kemenangan. Mengkonsumsi makanan yang bisa membuat kelembapan tubuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat yang di tempat yang sulit pun bisa kita dapatkan asalkan kita apa? Mencarinya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana mendapatkan berkat itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana mendapatkan berkat itu? Kalau saudara berada di tempat yang baik-baik saja, berkat itu gampang didapat. Pekerjaan gampang didapat ketika berada di lingkungan yang banyak membutuhkan pekerjaan. Ketika berdagang, berada di tempat yang tepat, di pasar yang tepat, pasti jualan akan laku, akan laris. Tapi kalau berada di tempat yang salah, apakah ada berkat? Belum tentu. Tapi ini kita akan lihat bagaimana mendapatkan berkat di tempat yang sulit. Ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Poin yang pertama, bagaimana mendapatkan berkat di tempat yang sulit? Mencari sumber berkat itu sendiri. Mencari sumber berkat itu adalah kunci utama dalam kehidupan kita. Kenapa kunci utama? Karena banyak orang di luar sana, ketika mereka mencari berkat, mencari kesuksesan, mencari ketenaran, mereka mencari melalui apa? Persembahan kepada Allah lain, ilah lain, kepada pohon-pohon, kepada tempat-tempat yang tidak memberikan kepada mereka sesuatu kehidupan yang nyata. Kita mencari berkat, kita cari sumber berkat itu. Ketika kita mencari sumber berkat, kita cari siapa sumber berkat itu. Rasul Paulus mengatakan di sini ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia sini yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus ada dalam tekanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini dia tahu kepada siapa dia harus mencari. Sumber itu dia dapatkan di dalam Yesus Kristus. Didapatkan di dalam Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda ingin mendapatkan berkat di tempat yang sulit, carilah sumber itu. Kalau kita berbicara tentang sumber, suatu tempat yang sukar atau sulit untuk habis, karena di situ tempat jalan keluarnya. Kalau kita berbicara tentang sumber, kita lihat mata air. Di mana ada mata air, pasti situ tidak akan habis airnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat saya, di perkebunan keluarga saya, itu di sana ada di atas gunung, ada punya 2 mata air kami di sana di keluarga saya. Ketika keluarga saya atau opa saya memelihara mata air ini, dia selalu menjaga
pohon-pohon di sekelilingnya, ditanami tanaman-tanaman apa di sana. Jadi di sana terjaga lingkungannya. Nah, dia tahu karena di situ adalah sumber airnya. Dia menjaga, memelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah menemukan sumber berkat itu, hiduplah di dalam sumber berkat itu. Jangan kita sudah tahu sumber berkat itu ada di dalam Yesus Kristus, tapi hidup kita tidak mau hidup di dalam Dia. Kita hidup di luar Dia. Kita mencari sumber berkat di tempat yang lain. Padahal kita sudah tahu sumber berkat itu hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini suatu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan kalau kita sudah tahu keselamatan, kekuatan, berkat, keberhasilan itu hanya dalam Yesus Kristus. Terus kita hanya bersandar kepada pengetahuan kita. Kita bersandar kepada lingkungan sekitar kita. Itu hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam sumber berkat itu, sumber berkat akan memberitahu kita apa itu berkat sebenarnya. Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Filipi, dikatakan ayat yang ke-11 saya baca, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus bukan tidak mengetahui keadaannya. Dia tahu keadaannya. Dia orang yang pintar. Dia orang yang disegani. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus mencari sumber berkat itu. Bukan kepada kepintarannya. Bukan kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus datang. Mencari sumber berkat itu, menemukan sumber berkat itu. Berkat itu ketika kita tahu satu frekuensi, satu jalur dengan Tuhan. Kita tahu berkat itu bukan hanya tentang kelimpahan, kesuksesan yang ada di dalam jasmani kita, di dalam kehidupan kita sekeliling kita. Berkat itu ketika kita satu frekuensi, satu arah dengan Tuhan, kita akan melihat berkat itu sebenarnya adalah tentang keselamatan kita, tentang kehidupan kita yang mendapatkan pengampunan, tentang kehidupan kita yang mendapatkan penghapusan dosa melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita lihat kehidupan kita. Kalau kita mau mendapatkan berkat itu, kita inginkan berkat itu, carilah sumber berkat itu. Jangan cari sumber berkat itu di tempat lain. Carilah sumber berkat itu, karena sumber berkat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia yang akan menambahkan segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang Anda butuhkan, yang saya butuhkan, yang kita semua butuhkan. Dia akan memberikan karena Dia memilikinya. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan berkat di tempat yang sulit. Yang kedua, ini hal yang penting juga, yaitu memelihara sumber berkat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya memberikan contoh tadi, keluarga saya, opa saya memelihara sekeliling mata air yang ada di perkebunan kami sana. Sangat-sangat baik. Ada banyak pohon-pohon di sana, banyak tanaman-tanaman. Tapi beberapa waktu tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ketika kami pulang ke Manado dan saya melihat mata air itu, hanya tertinggal 2 pohon yang ada di sana. Ini hal yang sangat menyedihkan. Ketika waktu dijaga, dipelihara oleh opa saya, sumber ini debit airnya sangat banyak. Tapi ketika dipelihara atau dijaga oleh salah satu dari keluarga besar saya, banyak pohon yang ditumbangkan, banyak pohon yang dirusak. Akhirnya debit airnya berkurang. Biasanya pakai pipa yang kira-kira ukuran 3 inci, sekarang hanya pakai selang yang kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tidak dipelihara lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kamu sudah menemukan sumber berkat itu, kamu sudah melihat sumber berkat itu, menemukan hidup di dalam sumber berkat itu, peliharalah sumber berkat itu. Poin yang kedua, memelihara sumber berkat itu. Kita berbicara tentang memelihara sumber berkat, kita akan berbicara tentang pemeliharaan, kita akan melihat tentang sekeliling kita, lingkungan kita. Lingkungan kita, bagaimana? Apakah kita akan memelihara sumber berkat itu? Sumber berkat itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru.
kalau kita memeliharanya. Memelihara itu akan artinya menjaga. Kita menjaga sesuatu. Kita memelihara. Seperti kehidupan kita ketika kita mendapatkan sumber berkat itu. Peliharalah. Jangan kita aku udah tahu sumber berkat itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu hidup kita, hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup di dalam dosa. Kita tidak hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Itu suatu hal yang keliru dalam hidup kita. Karena apa? Anugerah kasih karunia diberikan kepada kita, tapi itu akan dilengkapi juga, harus lebih lengkap ketika kita memelihara hukum-hukumnya Tuhan. Ketika kita berada dalam koridornya Tuhan, itu akan semakin lengkap ketika kita memelihara itu. Ketika kita berada di dalam koridornya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naik BST, misalnya kita mau ke arah Kartosuro, kita mau naik koridor berapa toh? Apakah kita akan naik koridor 3, koridor 4, atau koridor 5? Sedangkan arahnya ke Kartosuro misalnya adalah koridor 1. Bapak Ibu akan naik koridor yang mana? Kalau Bapak Ibu naik koridor 1, berarti Anda memelihara jalanmu sampai ke tempat tujuanmu. Terpelihara sampai naik koridor 5. Belum tentu akan sampai ke tempat tujuanmu. Karena koridor 5 tentu bukan arah ke sana. Apalagi koridor 6. Jelas-jelas bukan ke arah Kartosuro. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelihara, jaga. Itu akan melengkapi. Memang naik koridor 6 mungkin sampai. Tetapi itu jalannya paling jauh. Muter ke sana, muter ke belakang, muter ke sana. Banyak jalan dibuat keliling. Tapi kalau kamu mengikuti koridornya, mengikuti tempatnya, kamu akan dengan cepat sampai. Saya akan cepat sampai ke tempat tujuan saya. Karena saya naik di tempat koridor sesuai dengan kebutuhan saya. Bapak Ibu, mari kita lihat koridor kita di mana. Pelihara. Kalau kita sudah mendapatkan sumber berkat itu, jaga koridor itu. Sehingga tetap ada di dalam lingkungan kita. Kita tidak keluar lagi dari koridor itu. Menjaga, menemukan berkat itu harus menjaga, harus memelihara. Ini suatu tanggung jawab orang percaya. Sumber berkat itu bukan akan pergi. Sumber berkat Yesus Kristus tidak akan pergi dari kehidupan kita. Tapi yang banyak pergi adalah kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang adalah sumber berkat itu. Kita kebanyakan mulai pergi satu persatu. Mulai terlena dengan keadaan sekitar. Mulai tergiur dengan lingkungan sekitar. Mungkin ada promo di tempat di koridor 6, kita ikut sana dulu. Mungkin ada promo di koridor 5, kita ikut sana dulu. Padahal tujuan kita koridor 1, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada tempat-tempat yang akan menggoda kita. Ada tempat-tempat yang akan membawa kita untuk ayo ikut ke sini. Jangan tinggal di koridormu. Koridormu tidak ada promonya. Tapi ternyata dalam koridor kita tidak ada promonya. Tapi kita bisa sampai tempat tujuan kita dengan tepat waktu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, sumber berkat itu tidak akan pergi. Yang kebanyakan pergi adalah kita. Orang-orang umat manusia. Orang percaya kadang juga pergi. Menjauhi sumber berkat itu. Karena apa? Dia tidak menjaga sumber berkat itu. Dia tidak merasa bertanggung jawab dengan sumber berkat itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini hanya 2 poin saja. Pelihara sumber berkat itu, cari sumber berkat itu. Sehingga apa? Kita tetap ada di dalam koridornya berkat itu. Kita tetap ada di dalam lingkungan berkat itu. Berkat itu bisa kita terima walaupun di tempat yang sulit. Suatu pertandingan kemarin Indonesia lawan Irak. Mereka berada di tempat yang sulit. Cuaca yang ekstrim bagi mereka di Indonesia. Tapi apa? Mereka bisa memetik kemenangan. Karena apa? Mereka menjaga stamina mereka. Mereka menjaga apa? Komunikasi antar pemain mereka. Mereka menjaga lingkungan mereka. Jadi Bapak Ibu, mau dapatkan berkat itu di tempat yang sulit, pelihara, jaga berkat itu. 1, 2 ayat yang terakhir untuk kita sebagai penutup. Di dalam ayatnya yang ke-19 saya akan bacanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.